Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bersyukur kita pada malam yang berbahagia ini berjumpa kembali dalam satu majelis yang kita harapkan darinya akan mendapatkan keberkahan melalui ayat-ayat yang kita pelajari, sunnah-sunnah Rasulullah yang kita kaji. Semoga Allah memberikan kita kemudahan memahami, mengamalkan, sekaligus istiqamah di dalamnya hingga akhir hidup kita di dunia ini. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tegaknya hari pembalasan. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita sekarang berada di bulan Muharram. Bulan Muharram termasuk bulan suci. Sebagaimana Allah telah tetapkan bulan suci ada 4. Sebagaimana di dalam Al-Quran surah At-Taubah, yaitu pada ayat yang ke-36 Allah katakan, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. Kata Allah, Inna iddatash syuhuri 'indallah, sesungguhnya perhitungan bulan dalam 1 tahun di sisi Allah 12 syahra, ada 12 bulan. Fi kitabillahi, dalam ketetapan Allah. Kapan itu ditetapkan? Yauma khalaqas samawati wal arda, tatkala Allah menciptakan langit dan bumi. Adam belum ada, karena Allah ciptakan langit dan bumi terlebih dahulu. Bahkan bumi hari Sabtu, Ahad menancapkan gunung, Senin menebarkan flora seluruh tanaman, Selasa Allah menciptakan seluruh bahan mineral, Rabu Allah menciptakan cahaya, Khamis Allah ciptakan seluruh fauna, yaitu hewan-hewan. Baru hari Jumat diciptakan Adam. Adam yang terakhir, bainal as wal lail, yakni antara waktu asar sampai dengan malam. Itulah waktu penciptaan Adam setelah seluruh makhluk tercipta. Jadi ketika Adam bertinggal di surga, waktu sudah berjalan 1 tahun 12 bulan. Kemudian ditetapkan di antaranya, yaitu ada 4 bulan suci. Dzalikad dinul qayyim, itulah ketetapan agama Allah yang lurus. Maka kalau Allah Jalla wa'ala memiliki dimensi ruang yang suci, ada tempat-tempat suci, Makkatul Mukarramah wal Madinatul Munawwarah, Haramain, 2 tanah suci. Demikian pula Allah memiliki waktu-waktu yang suci. Ada dimensi waktu yang suci disebutkan, yakni ada 4. Thalathatun mutawaliyat, 3 berurutan, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, serta 1 menyendiri,
yakni Rajab Mudhar, yang terletak di antara baina Jumadil Akhir wa Sya'ban, antara bulan Jumadil Akhir dan Sya'ban. Itulah bulan Rajab. Nabi membenarkan perkataan Bani Mudhar tentang Rajab, karena bulan yang suci itu yang menyendiri bukanlah antara Sya'ban dan Syawal yaitu Ramadan, tapi antara Jumadil Akhir dan Sya'ban yaitu Rajab. Inilah ketetapan agama Allah yang lurus. Maka kita diperintah di dalamnya untuk mengerjakan sesuatu dan meninggalkan sesuatu. Di 4 bulan suci itu, apa yang ditinggalkan? Pertama, berhenti berperang. Tidak boleh perang. Segala macam bentuk mobilisasi militer, pergerakan pasukan, alusista harus berhenti total. Untuk apa? Ikhtiramul hujjat, memuliakan orang yang melaksanakan ibadah haji. Maka kalau ada perang atau terjadi perang di bulan haram, di bulan suci, maka berarti dia telah merendahkan martabat agama Allah, berarti dia telah melecehkan Allah, karena Allah sudah menetapkan sejak Allah menciptakan langit dan bumi bahwa bulan suci harus dihormati, tidak boleh ada perang. Nyatanya ada enggak? Kemarin siapa itu yang berperang? Dasar Yahudi, dasar Syiah. Emang gue pikirin, wis jarno ae podo-podo sesate. Sing situ Yahudi, situ Syiah. Karena tidaklah Iran itu melainkan Syiah, Rafidhah, Imamiyah, Itsna Asyariyah. Jelas menyimpang akidahnya. Cuman ngakunya Muslim. Berarti hakikatnya apa? Dua-duanya adalah musuh Allah. Dua-duanya telah kufur. Tidaklah orang yang menuduh kafir, sementara yang dituduh itu tidak kafir, melainkan tuduhan itu akan kembali kepada si penuduh. Bukankah mereka telah menuduh Abu Bakar As-Siddiq telah kufur, Umar bin Khattab telah kufur, bahkan seluruh sahabat Nabi telah dikafirkan. Hanya sebagian kecil dari sahabat yang mereka tetap anggap muslim. Di antaranya siapa? Zubair bin Al-Awwam, Miqdad Al-Aswad, demikian pula Salman Al-Farisi yang dianggap masih muslim. Selain dari mereka dianggap telah kafir. Apalagi bencinya kepada Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, sampai mereka menjuluki sebagai dua berhala Quraisy. Dan cinta kepada pembunuh Umar bin Khattab. Siapa pembunuh Umar bin Khattab? Abu Lu'lu' Al-Majus, orang Majusi. Mereka ini sama, gennya sama, dan mereka hendak menghancurkan Islam. Yang satu terang-terangan kafir, menghancurkan Islam dari luar. Yang satu kafir sembunyi-sembunyi, menghancurkan Islam dari dalam. Dan keduanya setelah membuat dagelan atau sandiwara, kalau korban terjadi itu kecil bagi mereka, karena mereka pengen berharap agenda yang lebih besar untuk datangnya Al-Masihud Dajjal. Agenda mereka sangat besar. Kalaupun hanya terjadi korban, itu kecil bagi mereka. Yang jelas, terlepas dari semua itu yang bernuansa politis, yang jelas mereka telah merusak kehormatan bulan suci. Nggak boleh, harus berhenti perang. Apapun keadaannya di 4 bulan suci ini. Padahal di zaman Nabi dulu, senjata yang bisa terbang apa? Paling-paling panah, paling-paling tombak, 500 meter, 1 kilo, nggak ada yang bisa terbang. Mungkin majanik, pelontar api, mungkin.
Kalau dulu saja mereka diperintah berhenti dari perang, apalagi zaman sekarang yang panah itu bisa menjelajah antar kota, antar negara, antar benua. Apa panah modern itu? Apa? Rudal. Apalagi rudal balistik antar benua, apalagi berhulu ledak nuklir. Bagaimana dengan orang-orang yang melakukan manasik? Jangan sampai ganggu mereka hatinya, jangan sampai takut, jangan sampai was-was. Sehingga sebulan sebelum Dzulhijjah mereka berangkat dalam keadaan aman, Dzulqa'dah. Sehingga sebulan sesudahnya mereka pulang dalam keadaan aman, Muharram. Karena inti ibadah manasik itu ada di bulan Dzulhijjah. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Semua itu dalam rangka yaitu untuk menghormati para hujjat, mereka yang hendak melaksanakan ibadah kepada Allah tabaraka wa taala. Yang kedua, menjauhi berbagai macam bentuk kezaliman. Perbuatan-perbuatan zalim harus berhenti. Tentu bukan berarti hanya di bulan suci, bulan-bulan yang lain, bahkan pada seluruh bulan wajib berhenti dari berbagai macam perbuatan zalim. Sebagaimana disebutkan yaitu di dalam kalimat seterusnya, yakni kalimat yang berbunyi fala tadlamu fihinna anfusakum, fala tadlamu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menganiaya diri kalian di 4 bulan suci itu. Ibnu Katsir menjelaskan bahwasannya menganiaya di 4 bulan suci itu siksanya dilipat gandakan oleh Allah. Dalam Islam tidak ada pelipat gandakan dosa. Islam adanya pelipat gandaan pahala. Sekali beramal, sholat contohnya 10 kali lipat. Sedekah dilipat gandakan 700 kali lipat. Ibadah puasa dilipat gandakan unlimited, tanpa batas. Fa innahu li, aku sendiri yang akan memberikan pahala. Wa ana ajzibi, karena puasa itu untukku, aku sendiri yang akan memberikan pahala. Maka dalam Islam hanya ada pelipat gandaan pahala. Pelipat gandaan dosa tidak ada. Tapi jika perbuatan dosa dilakukan di 4 bulan suci, tidak dilipat gandakan jumlah dosanya, tapi dilipat gandakan kualitas siksanya. Nek biasae dikepuk ambek penjalin, iki dikepuk ambek lenggis. Enak ndi, penjalin apa lenggis? Ya gak loro-loro nih. Kalau dia berdosa 1, disiksa 1. 2 kali dosa, disiksa 2. Tidak ada pelipat gandaan dosa. Tapi kalau dosa dilakukan di bulan suci, siksanya dilipat gandakan. Begitulah diterangkan oleh Qatadah, Mujahid, yang dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Bahkan menurut mazhab Syafi'i, apabila denda, diat, kafarat itu terjadi di 4 bulan suci, maka dilipat gandakan diatnya, dilipat gandakan dendanya, dilipat gandakan kafaratnya. Untuk apa? Untuk menghormati, memuliakan bulan suci. Maka menurut mazhab Syafi'i, jika diterapkan di zaman sekarang, bisa jadi denda-denda yang terjadi akan dilipat gandakan. Untungnya nggak ngaji. Umpama denda telat bayar listrik terjadi di bulan suci, bulan haram, maka PLN gak salah melipat gandakan dendanya. Kalau denda itu terjadi di bulan suci,
Alhamdulillah untonge PLN gak ngaji. Umpama ngaji ngikuti mazhab Syafi'i, dilipat gandakan dendanya, gak salah. Dalam rangka apa? Ihtiramul syahril haram, dalam rangka memuliakan bulan-bulan haram. Maka jangan kalian berbuat zalim. Menurut Ibnu Ishaq atau Muhammad bin Ishaq, di antara bentuk kezaliman yaitu jangan melakukannya di seluruh bulan dan seluruh perbuatan maksiat apapun. Karena perbuatan maksiat itu hakikatnya kezaliman. Demikian pula yuhillul haram wa yuharrimul halal, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Ini termasuk di antara bentuk-bentuk kezaliman. Maka zalim menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Sebagai lawan adil, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kita bisa membagi kezaliman itu. Pertama, yaitu kezaliman kepada Allah. Zalim kepada Allah. Yang kedua, zalim kepada sesama manusia. Dan yang ketiga, yaitu zalim kepada diri sendiri. Ini termasuk bentuk-bentuk kezaliman yang diancam siksanya berlipat-lipat jika dilakukan di 4 bulan suci. Pertama, zalim kepada Allah. Apa contohnya? Asyirku billah, syirik kepada Allah Jalla wa'ala. Karena syirik itu disebut dengan zulmun azimun, kezaliman yang amat besar. Yang kedua, kufur. Kufur ini termasuk juga kezaliman. Pertama, syirik disebut dengan zalim ketika turun ayat dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 82. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur imannya dengan kezaliman, maka mereka akan mendapatkan keamanan dan akan mendapatkan petunjuk. Ibnu Katsir menerangkan, orang yang mendapatkan keamanan yaitu keamanan di akhirat, aman dia dalam perjalanannya menuju Allah. Wa hum muhtadun, dan mereka mendapatkan petunjuk. Petunjuk di mana? Petunjuk di dunia. Di dunia dapat petunjuk, di akhirat aman. Siapa mereka? Mereka yang tidak lam yalbisu imanahum, mencampur imannya bidzulmin, dengan kezaliman. Ketika ayat ini turun, Bapak Ibu, para sahabat merasa sukar memahami ayat ini. Akhirnya datanglah mereka kepada Rasulullah dan bertanya, wahai Rasulullah, siapa sih di antara kita? Sungguh pun kita ini adalah orang yang beriman. Siapa sih yang tidak pernah berbuat zalim? Tentu pastilah kita pernah berbuat zalim, padahal kita orang beriman. Riwayat ini terdapat di dalam Sahih Muslim di versi KBC di nomor 100. Antum bisa lihat, mereka datang kepada Nabi mengadukan karena dia tidak faham tentang ayat itu. Karena mereka para sahabat merasa beriman tapi juga berbuat zalim. Maka dijawab oleh Nabi, laisa dzaka, bukan seperti itu maksudnya. Maksudnya adalah, yaitu sebagaimana kama qala Luqman libnihi, seperti ucapan Luqman kepada anaknya. Kemudian Nabi membaca surat Luqman ayat yang ke-13.
Wa il qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu dia memberikan pelajaran kepada anaknya, kata Luqman, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan kau menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang agung, kezaliman yang besar. Ternyata Bapak Ibu, yang dimaksud kezaliman dalam surat Al-An'am ayat 82 yang tidak dicampur dengan syirik, yang tidak dicampur dengan keimanan, yang dimaksud kezaliman itu adalah zulmun azimun, yaitu kezaliman yang besar yang disebut dengan syirik. Mangkane nek ngaku wong iman ojo sampai ngelakoni syirik. Apa manek dilakoni nang bulan suci? Ono enggak kesyirikan di bulan suci? Halo? Kesyirikan di bulan suci apa contone? Ngumbah. Sampeyan kok esok nyebut? Aku lho durung nerusno. Sampeyan kok esok nyebut keris, ketokane duwe iki. Ngumbah gaman, ngumbah pusaka. Kapan diumbah? Malam siji suro. Kesyirikan yang selalu diulang-ulang dan dilakukan di bulan suci. Yo gak keris tok, yo kadang tombak, yo kadang gamelan, yo kadang kereta sing dikeramatno, kadang diceluk kiai apa, kiai iki, kiaiku. Bahkan ono kebo biyen jenenge Kiai Kiai sapa? Slamet. Sik ono. Wis mati. Tapi anake sik ono lagi. Kebo bule. Iku nek nuwun sewu, neletong ceblok gak suwe entek diapano? Direbut. Ingat, kadang kesyirikan itu dilakukan di bulan suci, berat ancamannya. Belum kesyirikan-kesyirikan yang lain. Yang kedua, kezaliman yang kedua yaitu kufur. Sebagaimana Allah katakan di dalam surah Al-Ankabut ayat 68. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ. Kata Allah, وَمَنْ أَظْلَمُ, dan siapa lagi yang lebih zalim, mimman iftara 'ala Allahi kadziban, daripada orang-orang yang membuat kedustaan atas nama Allah, berdusta atas nama Allah. Ibnu Katsir menjelaskan tentang makna kalimat iftara 'ala Allahi kadziban, membuat kedustaan atas nama Allah, yaitu mereka yang mengatakan, tadi malam aku mendapatkan bisikan. Tadi malam aku mendapatkan Tadi malam aku mendapatkan wahyu. Apapun bahasanya. Apakah itu ilham, apakah itu wangsit, apakah itu wahyu. Kalau itu diklaim berasal dari Allah,
Lu sapa sing bisi awakmu? Allah. Berarti dia mendapatkan wahyu dari Allah. Berarti dia ngaku sebagai nabi. Tapi kadang gak gelem teko sapa? Kon dibisi mbek sapa? Gak wani ngomong langsung Allah. Tapi nek dituduh paling bisikanmu dari setan, gak gelem Pak, ngamuk. Paling sing bisi awakmu iku setan, demit, gendruwo, gak mau Pak. Lah terus kalau bukan jin yang bisi siapa? Wis pokoknya aku ana swara oleh ilham. Berarti dari Allah, cuman mereka nggak mau ngaku terang-terangan. Tapi kalau dia meyakini itu dari Allah, berarti dia telah mendapatkan wahyu. Sementara wahyu sudah terputus, kenabian sudah tertutup. Inilah orang-orang kufur. Demikian diterangkan dalam tafsir, yaitu orang-orang yang mengatakan, aku mampu mendatangkan seperti apa yang telah didatangkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul. Dia nantang, pengen buat wahyu, pengen buat ayat-ayat. Inilah orang-orang yang disebut dengan iftara 'alallahil kadziba, membuat kedustaan atas nama Allah. Dan banyak sekali kedustaan-kedustaan seperti itu. Dikatakan bahwa wahyu yang diberikan itu mestinya bukan kepada Nabi Muhammad, mestinya wahyu itu diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Berarti malaikat Jibril ini keliru. Sama seperti juga orang Yahudi yang memusuhi Jibril dan Mikail. Mereka mengatakan salah itu wahyu diberikan kepada Muhammad. Mestinya kepada kita, Bani Israel, bukan Bani Ismail atau bangsa Arab. Makanya Yahudi memusuhi siapa? Jibril, dan memusuhi Mikail. Mereka melakukan ucapan kedustaan. Belum lagi orang-orang yang mengatakan bahwa Allah memiliki anak. Ini kedustaan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, baik syirik ataupun kufur, berhati-hatilah. Walaupun itu termasuk kategori bukan kufur besar, karena itu termasuk di antara kezaliman. Apalagi dusta kepada Allah dengan kebohongan besar. Aisyah radhiyallahu taala anha disebutkan dalam Sahih Muslim bahwasanya Aisyah mengatakan salasatun, ada 3 perkara. Man takallama biwahidah, siapa yang mengucapkan salah satu di antara 3 perkara itu, faqad a'dhama 'ala Allahil firya, sungguh dia telah berdusta kepada Allah dengan kebohongan besar. Faqad a'dhama 'ala Allahil firya, sungguh dia telah mengucapkan kedustaan, kebohongan yang besar kepada Allah. Ini bisa termasuk kategori kufur. Cuman para ulama khilaf di kalangan mereka tentang apakah dia kufur besar ataupun kufur kecil. Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslimnya menyebutkan ini termasuk di antara kekufuran. Tapi beliau cenderung kepada pendapat ini adalah kufur kecil. Meskipun itu al-kufru duna kufrin, kufur kecil. Ingat, itu perbuatan dosa besar. Kufur kecil, syirik kecil, dia adalah al-kabair, dosa besar, yang harus bertobat kepada Allah. Kemudian Masyruk al-Ajda, salah seorang tabi'in yang saat itu duduk di sebelah Aisyah, mengatakan, apa saja itu wahai Aisyah? Kemudian Aisyah mengatakan,
Man za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengatakan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu, melihat Allah, faqad a'dhama 'ala Allahil firya, sungguh dia telah berdusta dengan kebohongan besar kepada Allah. Ketika itu Masruq duduk bersandar, kemudian mengatakan, ya Aisyah, intadhiri, tunggu sebentar, fala yastajilini, jangan tergesa-gesa. Bukankah dalam Al-Quran ada 2 ayat yang menunjukkan seakan-akan Nabi Muhammad melihat Allah? Maka Masruq mengemukakan 2 ayat. Pertama, surat At-Takwir, surah 81 ayat 23, yang berbunyi, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Walaqad, dan sungguh, ra'ahu, Nabi Muhammad melihatnya, bil ufuqil mubin, di ufuk yang terang. Ini ayat pertama. Ayat kedua mirip ayatnya, yaitu surah An-Najm, surah 53 ayat 13. Mirip ayatnya, berbunyi, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Walaqad, dan sungguh, ra'ahu, Muhammad melihatnya, nazlatan ukhra, di saat yang lain. Kata Aisyah, hai Masruq, akulah orang pertama yang menanyakan tentang masalah ini. Sesungguhnya yang terlihat itu adalah Jibril, bukan Allah. Makanya antum kalau buka Qur'annya di HP, itu kalimatnya ro'ahu, melihatnya, itu disebutkan melihat Jibril, cuman dikasih kurung, karena di situ kata kalimatnya nya, pakai dhamir, ro'ahu, melihatnya. Maka orang yang akidahnya enggak lurus bisa jadi dianggap yang melihat itu adalah Nabi, padahal Nabi belum pernah melihat Allah. Dan tidak satupun manusia sampai hari ini yang pernah melihat Allah, nggak ada. Demikian Nabi Musa ketika di Tursina, demikian pula Nabi Adam setelah dicipta di surga, berdialog langsung dengan Allah, tapi tidak melihat, karena Allah itu punya hijab, punya tirai, punya tabir. Apa hijabnya? Hijabuhun nur, hijabnya cahaya. Jika hijab ini dibuka, maka akan terbakar semua yang ada, di mana penglihatan Allah sampai kepadanya. Kalau benar-benar dibuka hari ini, habis makhluknya. Karena belum waktunya. Nanti saatnya Allah akan membuka tabirnya, membuka hijabnya, bukan sekarang. Maka siapa saja yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad melihat Allah, dusta kepada Allah dengan kedustaan yang besar. Dia masuk kepada ranah kekufuran. Lihat ayat ini, diawali dengan zalim, diakhiri dengan kafir. Alaysa fi jahannam, bukankah di dalam neraka jahannam, mathwal lil kafirin, terdapat tempat tinggal bagi orang-orang kafir. Ini zalim kepada Allah. Yang kedua, zalim kepada sesama manusia. Ini juga banyak dilakukan. Hati-hati kalau dilakukan di bulan suci. Kezaliman terhadap sesama manusia itu kaitannya dengan 3 perkara. Pertama adalah darah, kedua adalah harta, ketiga adalah kehormatan. 3 perkara ini yang sering terjadi antara manusia yang satu dengan yang lain, terutama antar saudara sesama muslim. Maka Nabi mengingatkan kita. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu
akhul muslim. Muslim itu adalah saudara muslim yang lain. Fala yadlimuhu, jangan kalian mendoliminya. Wala yakhdhuluhu, jangan biarkan mereka terzolimi. Wala yahkiruhu, jangan kau menghinanya. Bu tenang sal Pak, menghina dulur padha muslime. Walah atase kon melarat tae gaya. Atase awakmu gak gablek. Ngopo? Gak boleh Pak seperti itu. Menghina saudaranya. Ini. Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, at-taqwa hahuna. Takwa itu letaknya di sini. Sambil menunjuk ke dada beliau sebanyak 3 kali. Alangkah besar dosa seorang muslim menghina saudara muslim yang lain. Kemudian Nabi menutup dengan kalimat, kullul muslim alal muslimin haramun. Setiap muslim yang satu dengan muslim yang lain haram. Apa arti haram? Tanah haram, tanah suci. Masjidil Haram, masjid suci. Berarti haram apa artinya? Suci. Antara muslim yang satu dengan muslim yang lain ada kesucian yang harus dijaga. Apanya yang suci? Damuhu, darahnya. Wa maluhu, hartanya. Wa irduhu, kehormatannya, nama baiknya. Damuhu, darahnya, tidak boleh ditumpahkan darahnya. Apalagi sampai mati. Disuduk jurus metu getih tumpah darah. Tapi seurip tetap dosa haram. Apa maneh sampai mati. Tapi zaman saiki ku kadang mateni wong gak mesti metu getih. Lah mateni ini teko jarak jauh. Mari ngono melembung. Telung dino mati, gak metu getih. Tapi tetap karena istilah menumpahkan darah itu artinya membunuh. Walaupun tidak terbunuh, tapi darahnya tertumpah, haram. Zalim orang itu. Koncone dikaplok, plak, sampai metu getih. Mimisan, haram. Zalim. Darah. Wa maluhu, harta benda. Muslim yang satu dengan muslim yang lain gak boleh mengambil hartanya. Gak oleh dintit, dicolong, dirampok, dijambret, dikorupsi. Bahkan kadang-kadang mengambil harta dengan cara zalim, dipoles, ditutupi dengan transaksi. Tapi transaksi riba. Maka bunga yang diambil duwe anaan itu hakikatnya adalah apa? Itu mengambil harta saudaranya dengan cara zalim. Itu mengambil harta dengan cara zalim. Tapi tidak langsung diambil dengan curas, dengan curat, pencurian dengan kekerasan, enggak. Pencurian dengan pemberatan, enggak. Tapi ditutup dengan sebuah transaksi, baik itu jual beli, tapi nyolong timbangan, zalim. Kalau kita mencuri timbangan, mengurangi takaran, berarti kita mengambil harta saudara kita. Dan inilah kezaliman. Enggak mesti dengan kekerasan, pemberatan. Kadang dipoles dengan transaksi apa? Hutang piutang, gade menggade. Tapi ono embel-embeli. Gak terima mana kadang yo mutu.
gak terima mutu sampai mbok. Hati-hati kezaliman terhadap harta. Demikian pula kehormatan, hati-hati. Nama baik, citra diri jangan dihancurkan. Dilok-ilokno dulure padha islami nang ngarepe wong sing dilokno meneng ae ngerasa salah. Tapi sing ngilokno mumpung iki dhek salah tak entekno ambek aku. Akhirnya dilok-ilokno entek ngamek kurang golek wabes disebut zalim. Hati-hati, kadang langsung di hadapannya, kadang di baliknya apa? Memfitnah, menggunjing alias al-ngerumpi wal ngerasani. Ini termasuk kezaliman. Kata Nabi SAW dalam hadis Al-Bukhari, beliau SAW mengatakan, "Man kana madlamatun min irdi au min malin." Siapa yang pernah melakukan kezaliman, merusak nama baik atau merusak harta benda atau mengambil harta benda, falyatahallalhu al-yaum, hendaklah minta kehalalan sekarang juga. Qabla ya'tila dinar wala dirham, sebelum datang hari di mana tidak ada dinar dan dirham, tidak ada mata uang. Maka datangi mereka. Kalau tidak nanti jadi pemberat kita di akhirat. Kalau tidak nanti kezaliman itu dilipat gandakan siksanya hanya karena melakukannya di bulan suci. Kemudian zalim kepada diri sendiri. Dikai awak resik dicelontengi. Dikai paru-paru resik dileboni beluk. Zalim napa mboten? Lho kok gak wani ngomong? Ojo-ojo padha wae iki ahli apa iki? Dikai paru-paru resik ya dikotori, dileboni beluk. Dikai awak masih ya gak putih, ya hitam tapi manis, mulus, dibatik, ya kan? Zalim napa mboten? Zalim, kurang syukur nang Allah. Dikai erong masih ya pesek, tapi ciptaane Allah iku sedep nek ditilok. Iya kan? Iki kurang syukur. Akhirnya budal nang Korea, nek gak nang Jepang. Mole eronge bangir tapi saru. Iku lho, bangir ya tapi kok saru ya. Gayane menungso. Iku jare terbaik. Engko dorong nek mall praktek ana sing kadang bendol kaya semprong, ya kan? Gak karu-karuan. Ngarek saiki gak harus semprong ya. Ya gara-gara itu. Kurang bersyukur kepada Allah, zalim kepada diri sendiri. Kadang awak ya digepuk-gepuk. Nun sewu. Besok tanggal 10 Muharram, kalau kita melaksanakan ibadah puasa sunnah Asyura, orang-orang Syiah yang mengaku sebagai seorang muslim, mereka mendolimi diri sendiri, memukul-mukul tubuhnya dengan pisau, dengan pedang supaya keluar darah. Sebagai bentuk apa kata mereka? Bentuk ibadah. Ibadah dalam rangka bela sungkawa, ikut berduka atas kematian cucu Rasulullah, yaitu Husain bin Ali bin Abi Thalib. Maka hati-hati, jangan sampai kita ikut-ikutan. Dan ini dilakukan oleh mereka yang mengaku sebagai seorang muslim, dan ini dianggap sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Itulah yang disebut dengan ritual Asyura yang dilakukan oleh siapa? Yaitu orang-orang Syiah Imamiyah Isna Asariyah. Iku abang duduk sumbore, iku geteh. Iku sing dicekel iku duduk kayu apa? Pedang. Yo lading, yo golok. Iki dianggap agama paling hebat, menumpahkan darahnya sendiri. Niki tasik ten luar negeri, ten Indonesia nek merajalela mangke, nggih kados ngeten mangke. Lah pengikute pun kathah. Cuman kan tasik sembunyi.
Jare sapa Lamongan gak ono? Ono. Tapi nek ngaji ngene gak kira teko, Pak. Tapi yo mbok maneh. Nggih. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang yang mengklaim dirinya seorang muslim. Tapi mereka memiliki pemahaman yang sesat. Supaya antum ini, bapak-bapak, ibu-ibu ini paham. Awalnya itu, Pak, melukai tubuh. Itu cukup digepuki awake. Blek. 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 Cek abang. Dibuka yo kelambi, kepuki dhewe cek abang. Engkau suwe-suwe dibuka, habis itu apa? Dilukai tubuhnya sendiri. Dengan apa? Dengan pisau, dengan pedang. Inilah agama orang-orang yang dendam kepada para sahabat Nabi. Karena mereka orang-orang Rafidah, Itsna Asyariyah, Imamiyah, memiliki persaudaraan dengan orang-orang Yahudi. Dan inilah bukti-bukti persaudaraan mereka. Yang satu terang-terangan kufur, yang satu diam-diam sembunyi-sembunyi. Yang satu dari luar menghancurkan Islam, yang satu menghancurkan Islam dari dalam. Itulah persaudaraan yang disebutkan dalam banyak ayat antara orang kafir dan orang munafik. Munafik itu kan menampakkan keislaman, tapi hakikatnya menyembunyikan kekufuran. Itulah hakikat daripada orang-orang munafik. Dan ini ratapan-ratapan seperti ini menjadi tradisi budaya sejak zaman dulu. Kalau ini meratapi tentang disalibnya Yesus. Tapi kalau Syiah melakukannya kepada dirinya sendiri. Meratapi kematian Husain. Karena sejak kecil dididik seperti ini, Mak. Sek bayi cilik koyok ngene iki wis diajari menumpahkan darah. Dalam Islam ada enggak perintah menumpahkan darah? Ajaran agama kita ada enggak perintah menumpahkan darahnya sendiri? Hah? Enggak ada. Kalaupun ada cuma satu, apa? Khitan. Khitan itu ngajari kita berani ngetono geteh. Makanya beruntung jenengan iku wis dididik berani untuk mengeluarkan darah melalui khitan. Biyen kan gaya apa? Calak calak. Nah, saiki lah gak metu getih, enak, gaya apa? Laser. Makanya yang jenengan sing beruntung latihan untuk mengeluarkan darah. Dan itulah satu-satunya agama. Dan khitan itu sunnah. Bahkan itu adalah syariat Nabi siapa? Syariat Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Tapi nek koyo mau iku syariate sapa? Dan suatu saat itu akan terjadi. Kenapa? Karena tahun 2007 aja sudah begini. Ini lihat rekaman saya, Pak, ya. Kegiatan Haul Arba'in Syiah Imamiyah. Dulu nggak berani, Pak. Akhirnya nyewa gereja di Lawang tahun 2007. Ini dokumentasinya. Nah, ini masih belajar. Awake ngepuke pelan-pelan, Pak. Iku ae sik kelambian. Gak wani buka kelambi. Di kepalanya itu ada tulisan Ya Husain. Ya, pelan-pelan. Ini ibaratnya sik TK, PAUD, Pak. Ya, dikepui pelan-pelan. Ini tujuannya apa? Meratapi kematian cucu Rasulullah, Husain. Apakah ada syariat seperti ini? Tidak ada. Dan ini dilakukan oleh orang-orang Imamiyah, Itsna Asyariyah, Rafidah. Nah, ini termasuk orang-orangnya. Jenengan tingali bae ana ponakane ta mertua nang kene. Delok niki nggih. Iki tahun 2007 sampai saiki wis pira? 18 tahun, Pak. Dan iyo napa malih sakniki? Apa enggak tambah besar? Dan memang terang-terangan sudah. Kegiatan yang mereka lakukan di mana? Di Jakarta,
nyewa terang-terangan di Gelora Bung Karno, dan itu sudah masuk di mana-mana, di medsos sudah banyak ya. Oleh karena itu kepada saudara-saudaraku, kita jangan sampai keliru, jangan sampai mengikuti pemahaman-pemahaman yang kita tidak mengerti ilmunya. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, dan janganlah kalian mengikuti apa saja yang tidak mengerti pengetahuan atau ilmu tentangnya. Kalau tidak, kita akan menjadi orang yang sesat dan menyesatkan yang lain. Wallahu a'lam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu saudara sekalian. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.